Dalam dunia fiksi, ada beberapa film yang menceritakan tentang manusia yang hidupnya abadi, seperti misalnya Wolverine atau Logan, Highlander, The Old Guard. Semua film itu menggambarkan bagaimana menderitanya keadaan orang-orang yang hidupnya tidak bisa mati. Tapi ternyata di kehidupan nyata ini ada juga loh makhluk bumi yang hidupnya abadi. Dan inilah kisah asal mula ia menjadi makhluk yang abadi. Sebelum Adam diciptakan, bangsa jin hidup di muka bumi ini tanpa petunjuk berupa kitab suci. Barometer kebenaran mereka pada saat itu adalah akalnya, sehingga mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok merasa yang paling benar jalannya, sehingga tidak ada kedamaian di muka bumi, yang ada hanya perselisihan, kerusakan, dan pertumpahan darah. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka masih menyimpan harapan dengan membuat bahwa akan datang sang pemimpin dunia yang akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi mereka semua. Tapi sayangnya nubuat tersebut justru menjadikan beberapa kelompok jin menjadi semakin sombong dengan mengklaim bahwa pimpinan kelompoknya lah yang dimaksud oleh nubuat tersebut. Sampai akhirnya turunlah dekrit dari atas langit atas pengangkatan Adam sebagai pemimpin di bumi. Mendengar itu, salah satu pemimpin dari kelompok bangsa jin tidak menerimanya. Ia menolak pengangkatan Adam seperti halnya Bani Israel yang menolak kepemimpinan Tolut, atau seperti Abu Jahal yang menolak Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sebab menurut akal pikirannya, dialah yang cocok untuk memimpin seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini, karena dia merasa lebih kuat, sangat pintar, dan juga tercipta dari api dibandingkan Adam yang hanya tercipta dari tanah yang diinjak-injak oleh bangsanya. Karena penolakan itulah kemudian dia dihukumi Allah sesat dan dijuluki iblis. Dan dengan penuh rasa dendam, dia kemudian berencana untuk menghalangi tugas Adam beserta anak cucunya sebagai khalifah di muka bumi. Supaya rencana itu berhasil, iblis kemudian berdoa agar diberi pengetahuan tentang detail kelemahan manusia dan memohon supaya ia tidak dapat mati. Itulah sebabnya pengetahuan manusia di bidang iptek memang dapat membuat malaikat menjadi tunduk sujud kepada kita. Seperti misalnya malaikat pengatur angin yang sujud kepada manusia yang mengetahui cara membuat alat yang dapat menundukkan angin. Tapi walau sedalam apapun kita mengetahui pengetahuan agama, tetap saja iblis tidak akan tunduk patuh kepada kita kecuali kita memaksanya. Jadi kisah ini diceritakan supaya kita ingat kalau sejak dahulu iblis tidak mau tunduk patuh kepada manusia. Karena sebab itulah posisinya sekarang jangan dibalik. Jangan kita yang sekarang justru sujud kepada iblis.